يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi orang meninggal itu hakikatnya balik. Nah, balik itu harus ada persiapan. Di antaranya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal berapa hari lagi? 12 ya? Hari ini tanggal berapa? Tanggal 12. Kalau hijriahnya tanggal 20 ya? Puasa kita insya Allah kalau tidak berubah, tapi masih nunggu pengumuman 1 Ramadannya. Kalau tidak salah berkenaan dengan atau bertepatan dengan tanggal 23 Maret ya. Hari ini tanggal 12. Berapa? 11 hari lagi. Jadi tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, yang akan kita bahas pagi hari ini, subuh ini, apa saja yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Baik, saya bacakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus shahra falyasum. Bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu sekalian yang hidup, yang sehat ya, yang masih menyaksikan bulan suci Ramadan, hendaklah dia berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa di bulan itu. Ya, ini ayat, salah satu ayat yang mewajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Selain dari Al-Baqarah ayat 183, yang 185 ini juga ada kalimat perintah, faman syahida minkumus sahra falyasum. Barang siapa yang hidup sampai bulan Ramadan itu, ya, maka hendaknya dia berpuasa, wajiblah baginya berpuasa. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan dalam kitab Allah itu ada 12 bulan. Baik dalam kalender Hijriah maupun dalam kalender Masehi semuanya ada 12 bulan. Apakah 12 bulan itu kita wajib puasa semuanya? Tidak. Dari 12 bulan itu hanya 1 bulan yang wajib. Dari 12 bulan itu kita makan siang dan malam, bercampur suami istri, bisa siang bisa malam. Subuh laju juga. Nah, ya. Maka hendaknya dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang kita siang harinya menahan diri, mulai dari imsak sampai waktu iftar berbuka. Nah, di situ kita dilarang untuk makan, minum, bercampur suami istri, baik pengantin baru maupun pengantin lama, seluruhnya dilarang. Dari kapan? Waktu imsak sampai waktu iftar atau waktu berbuka. Nah, cak mana Ustadz kalau kami berbukanya itu dengan bercampur suami istri, maklum pengantin baru misalkan, belum makan belum minum, pertama kali langsung bercampur, boleh tak?
Ya boleh baik. Boleh baik. Ya boleh baik. Bahkan ada sahabat tuh yang sahabat Nabi ada yang berbukanya dengan bercampur suami istri ada. Ya tidak masalah karena memanglah sudah masuk waktu berbuka. Cuman jangan sebelum itu, kalau sebelum itu kena hukum. Hukumannya memerdekakan hamba saya, puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin 60 orang. Tidak mampu sama sekali dia yang dapat sedekah. Itu yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang sahabat yang melapor kepada Nabi, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka ya Rasul aku ini. Ngapa kata Rasul ngomong awak celaka? Kami bercampur di siang bulan suci Ramadan. Nah kalau begitu kata Nabi, kalau kamu melakukannya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa, kamu harus melaksanakan dendanya. Denda yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Ya Rasul, jangankan memerdekakan hamba sahaya, bini belagi cuman siko. Karena di Arab itu Bapak Ibu, ya, di Arab itu Arab nian tapi bukan Arab nengdi atau Arab maklum, bukan. Di Arab nian, ya. Istri pertama tuh bangga kalau suaminya nikah lagi. Karena dianggap mapan, dianggap wong kaya. Sopir belagi di Mekah itu dua. Waktu umroh kemarin bulan 12 itu ditanya sopir, Pak kerja di mana Pak? Di Kementerian Agama. Berapa kok bini? Siko. Aduh Pak, aku sopir belagi dua. Kata wong Arab. Karena memang kebiasaan di situ adat istiadatnya, istri pertama tuh bangga kalau suaminya nikah lagi. Berarti termasuk wong kayo. Nah, termasuk wong mampu mapan. Di sini jangan, di sini beda dengan Arab. Ini Arab nengdi, Arab maklum, bukan Arab nian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sahabat tadi tidak mampu untuk memberikan kami saya. Turun ke hukuman yang kedua. Karena hukum dalam Islam itu sebenarnya bukan untuk membuat orang putus asa, tetapi sebenarnya hukum itu untuk menjaga syariat supaya jangan main-main. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat Nabi itu, ya Rasul, jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, puasa sebulan nih bela kempas-kempes, ya, tidak mampu. Ramadan baik, Senin Kemis tidak sanggup. Ayamul bid tidak sanggup, setahun tuh Ramadan berjadilah. Itulah yang dia mampu. Dah kata Rasul kalau itu turun lagi hukum itu ke yang ketiga. Memberi fakir miskin makan 60 orang. Ya Rasul, jangankan memberi 60 orang, menghidupi istri aku saja. Anak bini lagi susah, wajarlah kalau dia tadi dilarang bininya kawin lagi, karena tidak mampu ngasih anak bini lagi, tidak mampu, nak berpikir pula yang lain. Kalau itu kata Rasul, tunggulah dulu sebentar. Rasul ke belakang, ya, ke dapur, ngambil kurma yang ada dalam karung tuh kata Rasul ini, nah bawalah kurma ini, makan olehmu. Ya kan, kasih keluargamu, walaupun kamu melanggar, kamu yang dapat sedekah. Nah itu luar biasanya Islam itu. Jadi hukuman itu bukan berarti untuk menghina orang, bukan berarti untuk nyusahkan orang. Hukuman itu untuk menjaga syariat supaya jangan main-main. Kalau memang sudah tidak mampu, apa boleh buat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hukuman itu jangan dipandang sebagai sebagai siksaan dan lain sebagainya. Ya, hukuman itu ketika di dunia ini sebagai cambuk bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Orang yang berzina hendaknya bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Yang mungkin tidak sholat, ya laksanakan ibadah sholat, ya.
dan seterusnya. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah senang. Oleh sebab itulah kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ibu, Bu, ngapa kita diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu sehari semalam? Ibu, kalau misalkan suami jauh dari rumah, pergi kemana misalkan, cak kami ini ngajar seminggu, kadang 2 minggu, kadang 3 minggu tak balik-balik, nyambung terus. Kira-kira rindu tak bini di rumah? Tidak ya? Nah, rindunya ibu-ibu kepada suami atau sebaliknya, rindunya suami kepada istri, lebih rindulah Allah kepada hambanya. Jadi Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu itu karena Allah rindu. Karena Allah rindu, dalam sehari itu minimal 5 kali kita berdialog dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dialog kita dalam sholat, dalam membaca surat Al-Fatihah itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi bahwasanya syariat itu Allah wajibkan kepada kita menjadi jembatan Isra dan Mi'raj kita, menjadi jembatan doa-doa kita, menjadi jembatan hajat-hajat kita untuk disampaikan, dimohonkan kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini? Ya, di antaranya ya, melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Salat 5 waktu ya, kalau sebelum puasa banyaklah di rumah daripada di masjid. Bagi yang bapak-bapak, masuk bulan suci Ramadan ini utamakan salat di masjid. Ya, kalau lebih bagus lagi shop pertama, shop yang kedua. Shop pertama dan shop kedua. Karena ada sabda Rasulullah, kata Rasulullah, Allah akan memberikan keutamaan yang besar bagi orang yang berada di shop yang pertama. Para sahabat ngomong, ya Rasul, jadikanlah juga yang kedua. Ya, kata Nabi, jadi shop pertama dan shop kedua lebih utama daripada shop yang di belakangnya. Kecuali ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu tidak masalah, shop di belakang tidak masalah. Kalau bapak-bapak utamanya shop di depan. Shop sholat, bukan sayur shop, agak terbayang sayur shop pula. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan ini yang wajib-wajib kita tingkatkan. Sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Paling pertama sholat sunat, sholat apa? Dalam sehari yang paling pertama, yang pembuka. Sholat sunat fajar. Nah, itu yang pembukanya. Sholat sunat fajar itu sebagai pembuka sholat. Sholat witir sebagai penutup sholat. Jadi yang pertama pembuka sholat itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat fajar sebelum subuh. Pokoknya sebelum subuh itu disebut dengan rakaatanil fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu rakaat fajar. Cak mana Ustadz, qobliyah termasuk tak? Ya termasuk qobliyah juga, karena dilakukan sebelum sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh, katik lagi sunnah. Nanti ketika masuk waktu suruk, jarak suruk dengan sholat subuh itu lebih kurang sejam. Tadi sholat subuhnya jam berapa? Jam 5? Jam 5 kurang ya? Nah, kira-kira agak suruknya sejam dari itu. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita tingkatkan sholat sunnah-sunnah kita. Sholat fajar. Kemudian setelah itu sholat subuh. Habis itu sholat
Suruk, ya sholat suruk tuh boleh di masjid, boleh di rumah. Yang mau sholat di masjid boleh. Yang nanti sholat sunnahnya di rumah juga boleh. Karena sholat sunnah itu baik qobliyah maupun ba'diyah, Rasul itu lebih banyak melakukannya di rumah. Sholat sunnah itu lebih banyak dilakukan Nabi di rumah. Kalau sholat wajib itu dilakukan Nabi di masjid. Sholat sunnah qobliyah boleh di rumah, ba'diyahnya juga boleh di rumah. Jadi ada sholat sunat suruk, kemudian nanti ya setelah suruk ada juga sholat duha. Nah kita ini dalam tubuh kita ini ada sedekah, pergelangan tangan ada sedekahnya, kemudian tangan, siku dan seterusnya ada sedekahnya. Kalau kita tidak mampu bertasbih, bertahmid dan seterusnya, setiap kali sholat bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat itu mengganti sedekah-sedekah di anggota tubuh badan kita ini. Setiap habis sholat kita dianjurkan apa? Yang subhanallah 33 kali. Kemudian apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, kalau bagusnya setiap kali sudah sholat itu kita baca itu sedekah anggota tubuh kita. Tapi kalau misalkan tidak mampu kita banyak gawe, maklum wong Palembang banyak gawe, ya kan? Tidak tahu gawe apa bae. Kalau wong Jawa dia nyari gawe. Wong Jawa dia nyari gawe. Wong kita Palembang ini banyak gawe. Makanya banyak wong luar yang diterima begawi karena dia nyari gawe. Kalau kita lah banyak gawe. Nah, kalau banyak gawe diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi sempatkanlah sama-sama, ini nasihat juga bagi saya, untuk kita sholat duha 2 rakaat pengganti daripada anggota tubuh kita yang harus disedekahi itu. Nah, habis sampai masuk waktu zawal zuhur, sholat zuhur. Sebelumnya qobliyah, habis itu ba'diyah, ya. Ba'diyah zuhur, habis itu qobliyah asar, habis asar tidak ada lagi sampai masuk waktu maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Nah, habis isya ini banyak. Ya, kalau waktu Ramadan ada tarawih, kalau tidak Ramadan mungkin ada sunat wudhu, kemudian ada sunat taubat, ada sunat hajat. Yang paling bagus itu Bapak Ibu di belakang, ibu-ibu dengar ya. Habis sholat isya itu kita tidur ya. Habis ba'diyah isya kita tidur misalkan, kemudian bangun lagi wudhu. Setelah wudhu sholat sunat wudhu, kemudian sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tahajud ditutup dengan witir. Nah, kalau di bulan Ramadan sholat tahajudnya bisa diakhirkan karena ada sholat tarawih sebelumnya. Ini amalan-amalan sunnah yang perlu kita tingkatkan. Selain dari itu membaca Al-Quran, kemudian bersedekah di bulan suci Ramadan. Ini yang biasa-biasa, yang biasa-biasa kita laksanakan, tapi kita tingkatkan lagi di bulan suci Ramadan. Kalau sholat ditambah yang sunnah, kalau sedekah diperbanyak lagi. Kalau baca Quran sebelumnya mungkin 1 halaman 1 hari, ditambah lagi 1 halaman setiap kali sholat. Misalkan habis subuh sehalaman, habis zuhur sehalaman, habis asar sehalaman, habis maghrib sehalaman, habis isya sehalaman, insya Allah tamat 30 juz ya 1 bulan ya di akhir bulan suci Ramadan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan. Nah, sebelum memasuki bulan suci Ramadan ya, memperbanyak taubat kepada Allah. Yang utamanya dimulai dari mandi taubat. Ibu-ibu sudah tahu belum mandi taubat? Mandi taubat itu sama seperti mandi wajib.
dibasahi kena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah ini. Tad, cak mano cara mandi wajib itu? Ya, lah berapa kok anak? Lah 3, lah 5, dah usah nanya lagi. Nah ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuman bagusnya makai telasan kalau mandi sunat taubat tuh. Kalau mandi wajib biasa, mandi-mandi yang lain kita tidak pakai telasan. Kalau yang sholat, yang sunat mandi sunnah taubat itu bagusnya pakai basahan atau pakai telasan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan meningkatnya amal-amal kita bisa meraih pahala di bulan suci Ramadan. Ya, sebelum kita buka ruang tanya jawab, saya akan bacakan hadis Nabi berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, ya baghiyal khairi akbil wa ya baghiyal syarri aksir. Ya. Hai pencari kebaikan, datanglah. Ya, datanglah. Artinya terimalah. Bergegaslah untuk meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Wa ya baghiyal syar aksir. Wahai orang-orang yang terbiasa dengan melaksanakan suatu kemaksiatan ataupun keburukan, maka di bulan suci Ramadan ini berhentilah. Nah ini pesan Nabi. Jadi untuk kebaikan kita tingkatkan, untuk keburukan yang berbau aurat, maksiat dan lain sebagainya ditinggalkan. Kalau tidak pacak minimal dikurangi. Karena luar biasa HP ini. HP ini luar biasa nian. Yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Ya, wong di Bandung sana seolah-olah dekat, bini di samping dalam kamar seolah-olah jauh. Ini gara-gara HP. Luar biasa seperti pisau digunakan untuk nyembelih ayam pacak, ya, digunakan untuk nyembelih wong juga pacak. Itulah HP itu, ada yang positif, ada yang negatif. Maka harus ada manajemen, diatur anak-anak, ya, terutama anak-anak diarahkan untuk kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Mungkin game dialihkan kepada pelajaran dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantar. Jadi judulnya adalah meningkatkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Silakan kepada hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang terhormat untuk bertanya ataupun berdiskusi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan sholat taubat, Pak, ya. Jadi dianjurkan kita memakai basahan atau tutup aurat, ya, untuk mandinya. Kalau seandainya kita tidak lakukan, apakah taubat kita diterima atau tidak? Ya. Baik. Jadi sholat itu, sholat sunnah tadi, sholat sunnah taubat tadi termasuk juga mandinya. Jadi mandi sunnah taubat dan sholat sunnah taubat itu upaya kita, usaha kita, mohon ampun kepada Allah. Jadi mandi taubat itu dalam rangka kita mensucikan diri yang niatnya khusus. Ya, kalau kita habis bercampur, mandinya mandi janabah. Niatnya itu niat mandi membersihkan dari junub. Kalau yang taubat ini sunnah hukumnya, kalau yang janabah tadi wajib. Kalau yang taubat ini mandi taubat ini hukumnya sunnah, upaya kita untuk membersihkan diri. Jadi secara fisik kita berupaya untuk mensucikan diri dengan niat mandi taubat. Habis itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah dan surat Al-Kafirun.
Rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas atau Kulhu. Tad, cak mano kalau kami bingung misalkan baca surat apa misalkan. Tidak usah bingung-bingung, apalagi yang cuman hafal 3 surat. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Pilihlah 3 surat itu baik. Walaupun tidak hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sunnah juga hukum baca surat tadi. Baik, itu Pak. Jadi upaya kita Pak. Insya Allah mudah-mudahan Allah itu melihat hati dan melihat upaya, melihat kesungguhan dan keseriusan kita. Ya, cara mandinya pakai basahan, urutannya bagusnya wudhu dulu, kemudian disiram bagian kanan dari bawah, ya, kaki kanan, kaki kiri, pinggang kanan, pinggang kiri, bahu kanan, bahu kiri. Itu kalau nak berurutan. Tidak berurutan tidak apa-apa, karena intinya basah seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki basah. Intinya itu, walaupun tidak berurutan tidak apa-apa. Nah, ya. Baik, silakan kalau masih ada yang lain. Ya. Izin Pak Ustaz, terkait sholat duha Pak Ustaz, memang sebagian mengetahui bahwa tubuh kita ini perlu sedekah. Tapi yang terjadi duha itu dihubungkan dengan untuk meminta rezeki dari Allah SWT. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Sebenarnya sholat duha dengan tidak sholat duha, rezeki masih dapat tulah, ya kan? Lihatlah wong yang non muslim tuh lebih kaya dari kita kadang-kadang, ya kan? Tokonya lebih besar, laris pula. Benar tak? Di pasar 16 tuh, wong pribumi lah ke pinggir, dia ke tengah. Ya cuma tidak apa-apa, silakan baik, mana yang namanya urusan dunia kan, kompetisi istilahnya. Jadi sholat duha, tidak sholat duha, rezeki itu masih dapat tulah. Asak begawe, walaupun sholat duha kalau tidak begawe tidak dapat. Contoh lain, sekarang ini supaya dapat jabatan banyak yang jual beli jabatan. Walaupun sholat duha dengan tidak sholat duha, kalau dia beli jabatan tuh dapat tulah. Cuman ini yang jadi masalah, yang jadi catatan tuh, yang mencari rezeki dengan sholat, dengan berdoa, rezekinya berkah. Itu nah bedanya. Mungkin lebih banyak yang tidak sholat duha dapat, tapi yang tidak sholat duha, tidak sholat wajib, tidak mengerjakan perintah Allah, tidak bersyukur, tidak berkah. Nah itu bedanya di berkah itu. Yang dapat amanah dengan yang dapat amanah memang dia sesuai dengan kompetensi dia, ya, insya Allah berkah. Tapi cak mana Ustaz, kalau dia kompeten, dia bagus, tapi kalau misalkan tidak bayar, tidak dapat jabatan misalkan, mestinya dia yang dapat. Nah itu Allahu alam. Kalau menurut Gus Baha, daripada didapat oleh wong yang tidak amanah, tidak apa-apa didapat dengan wong yang amanah sekalipun bayar. Nah ini kalau menurut Gus Baha. Karena kalau kalau amanah itu diberikan kepada yang tidak mampu, maka akan terjadi suatu kehancuran. Jadi kalau memang yang seperti itu niatkan untuk mencari ibadah, kalau sudah dapat benar-benar memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa pada zaman Nabi, bagi yang katakanlah berzina, sehingga dia tidak terakhir dikatakan karena dia tidak mampu di bulan puasa ini. Nah ini sampai diambilkan kurma, yang bersangkutan sendiri makan, justru makannya, dan itu dianggap sudah melunasi kewajiban
bagaimana ininya implementasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud di zaman Nabi tadi itu bercampur suami istri di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Kalau berzina lain lagi hukumnya, Pak. Nah, berzina berarti bukan dengan istri. Kalau dengan istri namanya ibadah. Ya, justru dianjurkan. Bapak-bapak habis pulang ini megang tangan istri, itu pahalanya besar, sedekah. Ya, apalagi terbalik, istri yang megang tangan suami, lebih bagus lagi. Kemudian ibunya senyum-senyum, lesung pipit, menarik suami ke kamar, lebih besar lagi pahalanya. Di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan malam baik, ya, siang tidak boleh. Jadi yang dimaksud dengan di zaman Nabi tadi bercampur suami istri. Kalau muqaddimahnya tidak kena hukuman. Misalkan mencium istri, megang istri, meluk istri di bulan Ramadan di siang hari, tidak kena hukuman. Cuman hukumnya makruh. Nah, lebih baik dihindari, takutnya tidak ketahanan. Nah, kalau sampai bercampur, maksud bercampur itu tidak nempel, ya, sudah melewati kulfa. Nah, itulah kena hukuman tadi. Kalau yang berzina, ya itu hukum lain. Hukumnya adalah bertaubat kepada Allah. Karena di kita tidak kate sistem cambuk, tidak kate sistem rajam. Cambuk dan rajam itu juga sebenarnya untuk supaya jangan dilanggar. Kalau wong tu habis berzina tu tidak melapor atau tidak kate saksi, bertaubatlah kepada Allah. Karena di zaman Nabi itu pas wong datang sudah berzina datang, kata Nabi, apa gila kau nih, ya kan? Karena hukumannya berat. Maksud Nabi itu ngapa pula nak melapor, bahasa kitanya itu, ngapa pula nak melapor? Baliklah. Ya, datang lagi hamil. Kata Nabi, nah ini lagi hamil, baliklah dulu, sampai melahirkan. Asal sudah melahirkan datang lagi pula dia, datang lagi. Ya Rasul, aku sudah melahirkan. Susui dulu kata Nabi, panjang. Nabi itu sebenarnya mengulur-ngulur kan, berat. Jadi hukuman berzina itu berat. Makanya Nabi itu tidak galak ngukum itu, tapi karena dia datang dan taubatnya kuat, maka pahala taubatnya itu kalau dibagi-bagikan ke orang Madinah itu, ya, masuk surga kalau orang Madinah itu. Saking tingginya taubat orang yang habis berzina, taubat dan dirajam saat itu. Nah itu Pak, jadi hukumnya lain lagi. Kalau bujang gadis berzina tidak ada dirajam, cuman dicambuk baik 100 kali. Nah jadi masing-masing hukumnya lain, tapi inti dari hukum syariah itu bukan untuk menghinakan, tapi untuk menjaga syariat. Kalau dia taubat kepada Allah, jangankan yang berzina, yang membunuh 100 orang, termasuk kiai yang terakhir itu. Yang terakhir itu kiai itu ngomong, ujinya tidak diterima lagi taubat kamu, kan olah 99 wong kamu bunuh. Akhirnya kiai itu yang dibunuhnya pula. Jadi 100 akhirnya. Ya. Dan dia bertanya terakhir dengan ulama, beda kiai karena banyak ibadahnya. Kalau ulama ada ilmunya juga selain daripada banyak ibadah. Ya minta ampunlah, seluas langit dan bumi pun masih diampuni Allah. Yang penting ada niat kamu tuh. Belum dia melaksanakan sholat, masih di jalan, mati. Tapi lah sudah berniat diampuni oleh Allah. Jadi yang banyak dosa, kita ni tak kata yang tak punya dosa. Maka mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Terserah dia nak ngukum dengan nak ngampuni, mudah bagi Allah. Tergantung usaha dan niat kita sungguh-sungguh kepada Allah. Baik, habis? Oh, sekali lagi. Ya, terakhir ya. Macam mana Pak? Tak perlu kedengaran? Ya.
Ya. Ya. Ya. Bercampur suami istri itu taruh kata lebih dari satu kali bercampur, dua kali bercampur, tiga bercampur. Apa masih tetap bayar denda 2 bulan denda, bayar pakai izin 60 orang. Ya. Bercampurnya Pak apa 3 in 1? Kalau 3 in 1 tuh 3 kali sehari. Apa harinya beda-beda? Kalau dia 1 hari itulah hukumannya 1. Tapi kalau dia beda-beda hari, hukumannya sesuai hari yang dia bercampur itu. Nah, cuman lihat dulu kemampuan Pak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, sehari hukumannya 2 bulan, 2 hari 4 bulan. Tekepor. Nah, jadi banyak bertaubat minta ampun diganti dengan sedekah semampunya. Kalau mampu ya 60 orang, kalau tidak mampu semampunya. Jadi itulah hukum syariat, itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu, jadi tujuannya adalah agar kita jangan mempermainkan agama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.